Halo sahabat Katolika semua, jumpa lagi di Katolika Channel. Dalam kesempatan kali ini, We Inspire akhirnya dapat mengundang seorang suster yang karena kecanggihan teknologi juga, walaupun kita berbeda belahan negara, bisa dipertemukan dan kita bisa sharing bareng tentang kisah-kisah panggilannya menjadi seorang biarawati. So, please welcome Suster Bene Safir. Halo Suster, apa kabar? Halo Mas Tios, kabar baik. Halo Indonesia semuanya. Puji Tuhan. Suster Bene, sekarang boleh diceritakan berada di belahan negara mana dan saat ini di masa pandemi apa nih yang sedang dilakukan? Lagi sibuk apa di sana? Ya, saya tinggal di kota Wina, Austria. Sudah tahun kedua dan ya sayang sekali memang tahun 2020 ini karena pandemi, jadi memang banyak rencana-rencana yang harus dibatalkan, tapi ya tidak apa, semua akan demi sesuatu nilai yang lebih penting. Kita mempertahankan hidup semua umat manusia. Bukan hanya hidup saya, hidup Mas Tion, tapi hidup kita semua yang ada di dunia ini. Dan ya di saat-saat pandemi seperti ini, karena banyak aktivitas yang dibatalkan, tapi puji Tuhan juga karena tetap ada berkat-berkat Tuhan yang lainnya yang mempertemukan saya dengan umat di Indonesia melalui kecanggihan teknologi. Jadi memang belakangan ini saya cukup sering juga berkomunikasi dengan masyarakat di Indonesia, baik dengan misalnya kelompok persekutuan doa atau misalkan dengan Legio Maria, dan sekarang juga dengan Mas Dion dari Katolika. Ya. Buat yang belum kenal dengan Suster Bene, saya akan bacakan untuk fakta menarik dari Suster Bene. Suster Bene ini ternyata memiliki nama asli Irene Maria Alberta Ratih Perwita Kusuma Widati. Tapi memiliki nama suster yaitu Bene Safir. Lahir di Jakarta 3 Maret 1980 dan anak bungsu dari 10 bersaudara. Wow, banyak juga ya suster ya. Keluarga besar. Ya, memiliki hobi melukis, menari, acting. Wah, ini banyak di dunia seni nih ya. Iya. Hiking, sepeda, traveling. Wah, suka adventure ternyata ya. Jadi banyak peminatannya di seni budaya dan juga sejarah. Dan juga dengar-dengar nih Suster Bene ini juga menjadi tour guide ya di sana ya, Suster ya. Waktu di Jepang ya. Oh, waktu di Jepang dulu ya. Ya, di Jepang jadi tour guide untuk Katedral Xavier. Juga diminta dari pemerintah daerah lah, katakanlah semacam itu, dari kota Kagoshima sebagai tourism ambassador. Wow. Nah, kita juga pengen tahu nih Suster, sebenarnya dulu cita-citanya waktu kecil tuh apa sih Suster? Kalau waktu kecil cita-cita yang disadari, cita-cita yang disadari, iya saya punya 2 cita-cita. Yang disadari adalah saya pengen banget jadi astronot. Ya, karena waktu kecil saya senang sekali belajar tentang tata surya. Saya senang sains deh gitu. Jadi memang cita-citanya dulu setinggi langit. Setinggi langit, jadi memang benar-benar pengen jadi astronot. Tapi apa daya, nggak bisa masuk karena kan ternyata umur berapa ya, 12 atau 12 tahun gitu, akhirnya mata udah minus, harus pakai kacamata. Ya udah pasti nggak bisa. Nah, dimulai usia berapa nih kira-kira mendapatkan panggilan untuk menjadi seorang suster dan akhirnya memutuskan untuk menjawab panggilan tersebut? Wah, kalau pertama kalinya itu terinspirasi untuk menjadi seorang suster,
di usia 12 tahun atau 11 tahun, saya lupa persisnya, ya sekitar itu deh. Tapi sebelumnya di usia 7 tahun itu saya kan punya buku diary ya. Terus ada di situ nulis cita-cita, saya tulis biarawati. Padahal di usia itu saya sama sekali nggak tahu apa artinya biarawati. Saya tidak pernah mengenal sosok biarawati, nggak pernah ketemu, nggak sama sekali nggak punya gambaran. Nggak tahu, kalau sosok pastor tahu lah ya, namanya ke gereja ketemu pastor. Tapi waktu itu di paroki saya nggak ada suster dan saya nggak pernah ketemu. Tapi nggak tahu kenapa, itu ajaib juga kalau diingat-ingat sekarang. Kenapa usia 7 tahun saya udah nulis di buku diary cita-cita biarawati. Itu cita-cita nggak sadarnya. Kalau cita-cita yang disadari ya menjadi astronot ya. Nah terus di usia 11 atau 12 tahun saya itu mengalami suatu mimpi naik ke tebing gitu, gunung batu ya, tebing sampai di atas. Terus di seberang gunung yang saya naiki itu ada gunung batu lainnya, dan itu berbentuk wajah Yesus gitu. Dan dari gunung batu yang berbentuk wajah Yesus itu ada suara, lihat ke bawah begitu. Lihat ke bawah, itu samudra luas dengan ombak yang luar biasa, dan banyak orang tenggelam, yang sudah hampir tenggelam gitu ya, dan mereka minta tolong. Lalu ada sebuah tangan besar sekali warna putih, tangan kanan, telapak tangan gitu. Nah, terus dari gunung yang berbentuk wajah Yesus itu mengatakan, kamu harus turun ke bawah untuk menyelamatkan orang-orang itu gitu. Nah, mimpi saya itu ditafsirkan oleh Romo Krismanto almarhum begitu. Jadi sejak saat itu saya mulai terpikir bahwa ada apa dengan mimpi ini, ada apa dengan apa yang mau Tuhan sampaikan pada saya sebenarnya gitu. Tapi ya saya selalu rahasiakan mimpi itu dan keinginan untuk menjadi suster pun selalu saya rahasiakan. Bahkan pihak keluarga pun, ibu saya pun nggak tahu gitu. Pokoknya benar-benar ya baru belakangan ini aja akhirnya ya saya membiarkan orang-orang tahu ya saya sekarang seorang suster. Tapi sampai terakhir benar-benar itu saya nggak pernah, hanya orang-orang tertentu yang misalkan memang pembimbing spiritual saya seperti itu. Nah, terus kemudian berlanjut lagi, sebetulnya usia 18 tahun itu saya sudah sempat ingin masuk ke salah satu kongregasi di Jakarta. Nah, tapi pembimbing rohani saya mengatakan, kamu usianya masih 18 tahun, terlalu muda untuk masuk biara. Lebih baik kamu melanjutkan sekolah dulu, bekerja dulu, jadi punya pengalaman untuk mematangkan lagi begitu. Dan saya nurut aja. Jadinya makanya saya kenapa masuk sekolah filsafat, padahal sebetulnya ibu saya maunya saya sekolah ke Fakultas Hukum gitu. Tapi karena saya udah punya rahasia cita-cita ini, untuk apa saya sekolah hukum, nanti saya mau masuk biara gitu. Jadinya saya nekat masuk sekolah filsafat gitu, karena memang merasa ya itu sebagai persiapan saya ya gitu. Nah sudah, tapi karena waktu itu kondisi ekonomi juga mengharuskan saya bekerja, karena saya harus membiayai kuliah sendiri, macam-macam deh. Terus kemudian sibuk berkarir, sampai lulus kuliah pun punya karir bagus, lama-lama lupa dengan cita-cita bahwa saya mau masuk biara itu. Sampai suatu ketika, terus di tahun 2011 itu saya sebetulnya juga sudah mendaftar ke salah satu kongregasi di Spanyol. Nah, ketika saya mau mencoba mengundurkan diri dari perusahaan tempat saya bekerja, dilarang oleh owner perusahaan itu. Sampai ya pokoknya dibujuk macam-macam supaya saya nggak keluar dari perusahaan itu dan nggak pergi ke Spanyol gitu. Tapi ada peristiwa lain lagi yang memang menyebabkan saya nggak bisa berangkat ke Spanyol waktu itu, karena kakak saya sakit keras, kemudian setelah itu disusul oleh ibu saya juga sakit keras, sehingga saya fokus ke untuk merawat mereka. Sampai akhirnya setelah ibu saya meninggal, saya pergi ziarah ke Tanah Suci. Nah, dari sanalah terus terbuka lagi, teringat lagi cita-cita dari masa kecil yang
sudah sekian tahun tertunda gitu. Akhirnya ya sepulang dari ziarah itu saya ya sudah mantap untuk berhenti bekerja dan masuk ke biara. Tapi masuk biara juga nggak mudah karena kan situasi saya waktu itu masih biasa hidup di metropolitan, biasa dengan berkarir, kehidupan Jakarta yang begitu keras, terus tiba-tiba masuk biara dan masuk biaranya kontemplatif lagi. Awalnya itu. Dan itu jadi proses juga, akhirnya nggak cocok, keluar lagi, cari lagi biara yang lain, begitu. Masih berproses sampai akhirnya ya menemukan yang sekarang ini. Begitu. Panjang sekali perjalanannya. Unik sekali nih. Jadi sebenarnya ordo yang sekarang Suster Bene jalankan itu ordo MSSR yang itu home base-nya itu di Jepang ya, Suster? Di Jerman. Oh, di Jerman ya? Induknya di Jerman, ya. Tapi saya milik Jepang. Bisa diceritakan seperti apa tuh, Suster? Ya, jadi kongregasi kami awal mula didirikannya di Jerman, di kota Gars, tahun 1957 dengan 5 orang pertama yang bergabung. Kemudian setelah itu 8 tahun berikutnya, misi pertama ke Jepang. Berangkatlah 3 orang suster dari Jerman ke Jepang. Gitu. Nah, setelah itu baru berkembang di negara lain seperti di Chili, Bolivia, dan juga Austria, serta terakhir di Ukraina. Jadi sekarang ada di 6 negara. Justru di Indonesia sendiri belum ada. Jadi saya ya orang pertama yang dari Indonesia yang bergabung. Tapi memang saya bergabungnya kan di Jepang, jadi saya memang milik provinsi Jepang. Walaupun sebenarnya warga negara Indonesia, tapi mendaftarnya dari Jepang gitu ya, Suster? Masuknya dari Jepang. Nah, menarik juga saya lihat ini pendidikan formal Suster Bene dulu, jadi belajar filsafat di STF Driakara ya. Iya. Dan kebetulan juga Romo Yosef Susanto juga Romo moderator dari Katolika itu juga sebagai salah satu dosen di sana. Iya, teman kuliah dulu. Wah, luar biasa ya. Dulu di STF juga saya kalau nggak salah mahasiswi paling muda deh. I see. Karena kan gini, kalau di STF kan hampir mayoritas kan frater-frater ya. Betul. Jadi kan mereka pasti setelah lulus dari seminari menengah, seminari tinggi. Jadi pasti usianya tuh sudah bisa dikatakan mungkin di atas 20 tahun lah begitu. Ketika masuk STF ya gitu. Dan saya kan waktu itu usia 18 tahun benar-benar lulus SMA. Langsung masuk plek belajar filsafat gitu. Terus zaman saya dulu tuh kalau nggak salah gini, perempuan tuh cuma ada 4 orang. Perempuan cuma ada 4 orang, yang satu suster, yang satu ibu yang sudah sepuh, satu lagi aktivis muslim begitu. Terus sama saya gitu. Cuma ada 4 orang, jadi saya kalau nggak salah sudah minoritas dan termuda boleh. Iya. Waktu awal masuk STF Driakara tuh kalau saya yakin kayaknya saya paling muda deh, karena 18 tahun benar-benar lulus SMA langsung kecemplung di filsafat. Dan juga Suster Bene ini juga punya ketertarikan terhadap anak-anak. Dan bukan suatu kebetulan juga dulu Suster Bene adalah salah satu manajer kreatif di Kidzania Jakarta ya. Iya. Saya juga sempat menangkap momen Suster Bene ini lagi ada bermain dengan anak-anak di Jepang. Waktu itu kalau nggak salah masak bareng ya. Cooking. Oh iya. Ya, bisa diceritakan Suster, itu sampai sekarang apakah masih bergelut dengan anak-anak atau seperti apa? Masih. Jadi gini, awal mulanya ya, masa kecil saya itu bisa dibilang cukup berat karena
ayah saya kan meninggal ketika saya usia 10 tahun. Kemudian ibu saya seorang ibu rumah tangga dengan anak 10. Ketika ayah saya meninggal itu baru satu kakak yang sudah lulus kuliah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana seorang ibu rumah tangga dengan anak 10 harus membiayai sekolah 9 anak yang lainnya gitu kan, yang lulus sekolah baru satu. Nah, jadi saya harus berjuang keras supaya saya bisa mendapat beasiswa. Kalau dengan mendapat beasiswa, saya bisa melanjutkan sekolah, gitu ya. Nah, sehingga dari pengalaman itu, ketika kecil, saya tuh sudah punya tekad, Tuhan, doa saya dalam hati, Tuhan, saya ingin jadi orang kaya. Kenapa saya mau jadi orang kaya? Saya mau bantu anak-anak yang kesulitan dalam pendidikan. Saya nggak mau anak-anak tuh ngalamin seperti saya. Mau sekolah aja susah banget, harus benar-benar perjuangannya supaya bisa selalu jadi juara satu untuk mendapatkan beasiswa, supaya bisa lanjut sekolahnya. Begitu perputarannya ya. Dan ternyata Tuhan kabulkan itu yang luar biasa. Jadi ketika saya bekerja di Jakarta, berkarir, memang Tuhan bukakan jalan yang luar biasa gitu. Rezeki saya mengalir begitu. Dan saya juga bekerja di lingkungan yang memang fokus untuk pendidikan anak-anak. Nah, jadi dengan uang yang saya miliki dari hasil pekerjaan saya bisa membantu banyak anak-anak dari keluarga-keluarga yang kesulitan dalam membiayai pendidikan gitu. Dan bagi saya gini, anak-anak itu kan masa anak-anak adalah masa yang paling penting karena mereka akan merekam peristiwa-peristiwa hidupnya itu sepanjang hidup mereka ke depannya. Dan dunia kita di masa depan adalah dunia yang akan dipegang oleh anak-anak yang ada di masa sekarang gitu. Jadi supaya mereka punya pengalaman yang baik agar dunia ini juga tetap selalu menjadi lebih baik lagi. Sehingga bagi saya sangat penting bukan hanya anak-anak dari keluarga kita sendiri, tetapi semua anak dimanapun berada, kita harus memberikan pengalaman yang baik bagi mereka. Sehingga saya berusaha, kalau saya punya uang, saya mau berikan untuk mereka. Kalaupun saya tidak punya uang, setidaknya saya juga memberikan pengalaman yang baik untuk mereka. Nah, jadi waktu di Indonesia saya banyak ya berkecimpung dengan anak-anak, misalnya di paroki dengan kelompok anak-anak mistinar, kemudian juga bekerja di perusahaan yang memang tempat lingkungan untuk anak-anak. Terus di Jepang juga saya aktif di sekolah minggu di paroki. Kemudian juga itu yang foto saya ngajarin masak untuk Christmas di Jepang, itu mereka bukan anak-anak Katolik loh. Itu mereka ya. Jadi ya saya diminta untuk mengajarkan tentang apa itu Natal gitu ke anak-anak dari yang bukan keluarga Katolik gitu. Jadi itu juga. Terus sekarang di Austria juga saya biasanya waktu belum lockdown ini membantu mengajar di sekolah dasar. Itu kalau sekolah dasar di sini anak-anak usia 6 sampai 10 tahun. Gitu. Jadi ya saya sebisa mungkin terhadap semua anak memberikan pengalaman yang baik, yang menyenangkan bagi mereka. Begitu. Karena saya percaya masa depan kita ya ada di tangan anak-anak. Ya, dan masa depan gereja pun ada di tangan mereka. Betul sekali. Nah, menarik sekali, Suster. Jadi ternyata apa yang Suster impikan, walaupun tadi Suster bicara ingin jadi kaya raya supaya bisa berbagi terhadap anak-anak, tapi melalui peran Suster saat ini, Suster juga bisa tetap berbagi, yaitu menjadi mengajarkan anak-anak, contohnya seperti masak atau pendidikan dasar gitu ya. Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan tokoh kitab suci nih, siapa sih yang menjadi panutan Suster sehingga mau menjalani hidup membiara gitu? Yaitu dulunya kehidupan sekuler, kehidupan berinteraksi dengan pekerjaan dan pergumulan sehari-hari. Nah, sekarang hari-harinya ini menjalani sebagai seorang biara. Nah, itu kira-kira siapa Suster yang menjadi panutannya?
Gini, kalau pertanyaannya tokoh kitab suci, Bapak Abraham ya, karena beliau ketika menantikan kehadiran anak butuh waktu bertahun-tahun dan beliau dengan sabar sekali menanti. Seperti saya menanti perjalanan untuk masuk biara dari usia 12 tahun, mulai tercetus impian itu sampai akhirnya butuh waktu bertahun-tahun, cukup lama. Dan juga ketika Tuhan mengatakan pada Abraham di kitab Kejadian 12 ayat 1, aku akan menunjukkan kepadamu tanah yang akan kau tuju, kurang lebih seperti itu. Dan itu saya yakini juga, itu yang terjadi pada diri saya juga. Tapi itu kalau tokoh kitab suci, tapi sebetulnya yang lebih mempengaruhi saya adalah Santo Santa ya, orang-orang kudus. Jadi dulu sebelum masuk biara itu saya sangat terinspirasi dari Santo Agustinus. Karena gini, ibu saya itu ngefans banget dengan Santa Monica. Santa Monica ini kan ibunya Santo Agustinus. Nah, Santo Agustinus kita tahu dulunya beliau menjalani kehidupan yang bisa dikatakan banyak melanggar moral lah, katakan seperti itu. Tapi kemudian berkat kegigihan doa Santa Monica, Santo Agustinus bertobat dan kemudian akhirnya menjadi seorang imam, bahkan juga menjadi seorang uskup seperti itu. Nah, saya melihat juga pada diri saya, apakah saya pantas untuk masuk biara? Apakah saya pantas untuk menjadi seorang suster? Dulu saya pikir begitu, karena kalau melihat flashback ke masa lalu saya ketika masih muda, namanya juga anak Jakarta ya, anak metropolitan gitu. Apalagi saya hidup, pergaulan saya tuh di lingkungan teater, terus teman-teman saya banyak selebriti ibu kota gitu. Jadi bisa dikatakan sering sekali misalkan kalau malam tuh dugem gitu ya, kehidupan dunia malam seperti itu. Terus tiba-tiba kalau saya mau masuk biara, apakah saya pantas? Pikir saya begitu kan. Tapi saya melihat atau bercermin dari Santo Agustinus, kenapa tidak mungkin gitu. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan memang memanggil, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Ya lebih baik dulunya rusak terus sekarang benar daripada dulu benar terus sekarang rusak, pikir saya. Jadi akhirnya ya udah pede aja, pikir saya cuman gini, Santo Agustinus aja akhirnya bisa kok jadi santo, kenapa saya enggak gitu. Akhirnya saya berani memutuskan untuk saya meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk ke kehidupan yang baru yang bisa dibilang totally different ya dari kehidupan anak muda metropolitan gitu. Itu. Terus setelah di Jepang, karena tokoh Katolik paling penting di Jepang itu kan Santo Fransiskus Xaverius, dan saya karena juga bertugas sebagai tour guide di Katedral Xavier, mau nggak mau memang harus banyak belajar tentang sejarahnya Fransiskus Xaverius. Dari situ kemudian sangat-sangat menginspirasi saya sampai sekarang. Nah, Santo Fransiskus Xaverius itu kan misionaris dari Eropa yang bermisi ke Asia gitu, dan saya melihat di abad 16 beliau punya tantangan berat dari Eropa bermisi ke Asia, tentunya dengan lingkungan yang berbeda, dan harus belajar banyak bahasa. Di India belajar bahasa India, di Indonesia juga belajar bahasa Indonesia, di Jepang pun belajar bahasa Jepang gitu. Dan saya melihat ya tantangan yang dihadapi oleh Santo Fransiskus Xaverius saat ini juga saya hadapi, dalam arti saya kan juga harus tinggal di negara lain gitu, bukan di Indonesia. Terus mau nggak mau harus berhadapan juga belajar bahasa setempat, bagaimana beradaptasi dengan kebudayaan setempat gitu, sehingga itu yang menguatkan saya. Jadi kalau setiap kali saya mulai stres dengan bahasa asing, dengan pelajaran bahasa asing, saya tuh selalu berdoanya melalui perantaraan Santo Fransiskus Xaverius. Aduh, Fransiskus Xaverius, dulu engkau di abad 16 belum ada Google Translate, belum ada kamus, belum ada aplikasi bahasa, kok bisa gitu. Sekarang saya di zaman sekarang yang udah ada banyak fasilitas, masih kesulitan gitu, tolong bantu saya. Kira-kira gitu. Itu juga yang akhirnya membuat saya memilih nama Bene Xavier. Wow, gitu. Luar biasa. Jadi ternyata setiap orang juga memang punya masa lalu, dan Tuhan juga memanggil bukan orang benar. Tapi justru Tuhan memanggil orang berdosa supaya dia
balik ke jalan Tuhan. Puji Tuhan. Itu waktu milih nama Bene Xavier juga ada pengalaman lucu. Jadi suster pimpinan yang di Jerman nanya kan, Bene, kamu mau pakai nama siapa nanti kalau jadi suster gitu kan? Terus, saya mau tetap in Bene gitu kan. Terus kata, tapi kan nggak ada Santo atau Santa in Bene. Kan nanti saya yang jadi Santo. Santa. Tetap nakalnya ada ya gitu. Iya. Tetap saya. Terus suster itu cuman ketawa, aduh kamu katanya coba deh cari nama yang lain, gitu kan. Terus suster pimpinan di Jepang tuh juga nanya lagi, Bene kamu mau nama siapa? Saya pengen Franciscus Xaverius, tapi kan itu laki, gini. Ya nggak apa-apa gitu. Terus kata dia, kalau gitu Francisca Xaveria ya nggak mau, saya nggak mau belakangnya ada A-nya, gitu. Terus Tetap lagi, iya yang pimpinan yang di Austria tanya, jadi kamu mau siapa? Pokoknya saya tuh nggak suka ada huruf A-nya gitu. Apalagi yang di belakangnya A, itu yang pokoknya udah umum banget, karena hampir kebanyakan kan nama baptis kalau perempuan tuh pasti belakang-belakangnya A gitu kan. Agatha, Barbara, Francisca, apalah gitu kan, Agustina misalnya gitu ya, belakangnya pasti jadi A gitu kan. Segini, saya tuh sukanya ada hurufnya B, ada huruf I, ada huruf E, ada huruf R. Nah itu nggak sadar tuh ngomong begitu. Ternyata pas ditulis loh, kok B, I, E, R. Terus saya diketawain sama suster, itu karena dalam bahasa Jerman B, I, E, R itu artinya bir gitu. Balik lagi ke masa lalu ya. Itulah. Jadi pengalaman dengan 3 pimpinan yang di Jerman, di Jepang, dengan yang di Austria itu semua, aduh, bikin ketawa. Gitu. Ya udah akhirnya diputuskan ya sudah saya tetap dengan nama Bene Xavier. Bene juga ngambilnya dari Santo Benedictus karena Santo Benedictus itu kekuatannya di doa. Jadi ada kisah ada orang yang mau ngeracunin Santo Benedictus, tapi Santo Benedictus tuh membuat tanda salib di atas gelas yang mau dia minum. Ternyata gelas itu pecah sebelum dia meminumnya, gitu. Jadi nggak jadi itu racun masuk ke tubuhnya. Itulah. Wow, luar biasa. Jadi nggak sembarangan ya ngambil namanya. Ya. Dan Bene itu kan dalam bahasa Itali berarti baik. Dan itu yang saya yakini sepanjang hidup saya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya baik adanya. Allah turut bekerja dalam mendatangkan segala Betul. kebaikan. Betul. Wow, luar biasa. Jadi artinya Suster Bene dengan kekuatan doa, yaitu dari kata Bene, Benedictus, dan Xavier sebagai misionaris. Nah, Suster, di Katolika ini kita ada challenge nih, Suster. Iya. Kayak mau dikerjain. Dan pada kesempatan kali ini kita mau challenge Suster untuk sebutkan 7 hal yang paling dirindukan dari Indonesia. Terutama kita kan ini udah di masa akhir tahun ya, di masa-masa Natal nih. Jadi momen apa yang paling dirindukan di Indonesia pada saat Natal deh, Suster? Hanya saat Natal, coba kalau cuma 7 hal yang dirindukan, nanti saya itu 7 saya jawabnya rendang, kelapa muda. Tapi oke, kalau pertanyaannya apa yang dirindukan ketika Natal, suasana di Indonesia, pasti yang saya rindukan suasana di paroki saya, paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu. Kenapa? Karena dulu kan saya aktif banget di paroki, jadi pasti tuh kalau setiap menjelang Natal atau menjelang Paskah, apalagi dulu saya kan sebagai pembina putra-putri altar kan, itu senang banget dengan segala kesibukannya, pasti sebulan sebelumnya tuh udah sering latihan untuk tugas mistinar, pembagian kelompoknya, terus latihan-latihan untuk misa, terus misa malam Natal juga ada berapa kali ngatur semuanya. Dari kesibukan itu yang bikin saya ngerasa bahagia banget. Saya tuh dulu justru Natalan tuh jarang sama keluarga karena ya itu lebih aktif di paroki. Paroki tuh udah jadi rumah kedua.
Iya, iya. Gitu, nah suasana itu. Harus 7 ya? Harus 7 dong. Kalau Harus enggak bukan challenge dong. Ya ampun. Oke, Iya. kedua Putra Altar, Miss Dinar Pasar Minggu. Terus apalagi ketiga nginep di paroki loh. Paroki lagi. Iya, nginep di paroki. Terus apa lagi ya? Hujan, sering banget kan kalau Desember tuh pas lagi hujan, terus misa malam Natal tuh hujan gitu. Saya senang hujan. Yeah. Itu 5 ya pas di tanggal 25 Desembernya kumpul dengan keluarga. 6 rendang deh, makan nasi padang. Kalau boleh tahu, lidah Indonesianya. saudara-saudara semua di Jakarta, Suster? Iya, di Jakarta, 1 di Pontianak. Berarti biasanya di momen Natal apakah masih sering ngumpul juga sebelum? Biasanya iya, tetap setiap tahun kumpul semua. Tapi mungkin tahun ini enggak kali ya, karena lagi pandemi. Tapi saya juga kan udah berapa tahun nggak di Indonesia. Paling ngumpul secara virtual ya? Iya. Oke, 2 lagi, Suster. Iya, tadi udah 6 rendang, terus yang ke-7 kelapa muda deh. Kelapa muda. Karena itu yang benar-benar nggak ditemuin selama di Jepang dan di Austria. Wow, ternyata luar biasa. Suster Bene ini memiliki panggilan yang dari kecil juga, dan banyak hal yang kita bisa pelajari juga dari Suster Bene, yaitu Tuhan bukan memanggil orang benar tadi, tapi justru memanggil orang yang berdosa agar bertobat dan kembali ke jalannya. Thank you so much, Suster Bene, sudah mau diwawancarai oleh Katolika.id di channel kita. Semoga panggilan Suster semakin diteguhkan, dan juga kita juga sebenarnya pengen ngobrol banyak nih, tapi kayaknya kita simpan dulu nih untuk konten selanjutnya ya. Buat surprise berikut. Terakhir saya persilakan Suster Bene untuk menyampaikan sesuatu. Oke. Jadi kongregasi kami dalam bahasa Jermannya Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, suster-suster misi Sang Penebus Maha Kudus. Kalau disingkat MSSR. Kami memang bukan kongregasi besar dan bisa dikatakan juga berusianya belum cukup lama, karena didirikan sejak 1957 di Jerman. Dan saat ini kami ada di 6 negara, di Jerman, Austria, Ukraina, Jepang, Chili, dan Bolivia. Dan saya orang pertama dan saat ini masih satu-satunya dari Indonesia. Jadi saya juga mau mengundang kalau ada pemudi-pemudi di Indonesia yang barangkali merasa terpanggil untuk hidup membiara dan tertantang juga untuk hidup di luar, tentunya tidak di Indonesia. Silakan menghubungi Suster Bene. Channel di bawah ini loh. Ya, menghubungi langsung DM Instagramnya Suster Bene nanti ya. Dan jangan heran, kok Suster nggak pakai baju seragam gitu, nggak kayak Suster, itu banyak sekali pertanyaan begitu. Jadi perlu saya luruskan juga, memang kongregasi kami tidak memakai jubah Suster. Hanya suster-suster yang di Ukraina yang memakai jubah lengkap dengan kerudung, tetapi di 5 negara lainnya kami memang berpakaian biasa. Gitu. Wow, menarik sekali nih. Oke, thank you so much Suster Bene. Sama-sama. Semakin diberkati setiap pelayanannya, dan juga semoga suatu hari nanti saya bisa main ke Austria nih. Iya, ditunggu. Setelah pandemi ini berakhir tentunya. Iya. Oke, see you, Suster Bene. God bless you. Bye-bye. Terima kasih banyak Mas Tion dan Katolika.
Salam Indonesia dari kota Wina, Austria. Oke, thank you.